Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel Beli Dewa dan di kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah request dari teman kita yang meminta sensei untuk mereview kembali tentang bumpu atau pola kalimat Minano Nihongo 1 bab 4 ya guys ya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar atau mereview kembali Minano Nihongo 1 bab 4. Oke, di Minano Nihongo 1 bab 4 ini kita akan ngebahas bagaimana caranya mengungkapkan jam dan menit dalam bahasa Jepang ya. Itu oke, yang pertama-tama ya, ketika Anda ingin mengucapkan atau mengungkapkan jam dalam bahasa Jepang itu Anda harus hafal dulu 1, 2, 3 atau bilangan ya. Bilangannya minimal itu sampai 12 ya guys ya, sampai 12. Oke, kita lihat dulu sebentar. 1, ichi, 2, ni, sang, si atau yong. Kemudian ada go. Kemudian ada roku. Kemudian ada shichi atau nana. Kemudian ada hachi. Kemudian ada kyu atau ku. Kemudian 10 itu ju. Kemudian 11 itu ju ichi. Kemudian 12 itu ju ni. Oke, kita ulang lagi sekali. Ichi, ni, sang, si, yong, go, roku, shichi, nana, hachi, kyu, ku, ju, ju ichi, ju ni. Oke, mudah-mudahan sudah hafal ya. Oke, kemudian kita akan lanjut rumus ya. Jadi kalau kita ingin merumuskan untuk menyatakan jam itu seperti ini. Jadi ada rumusnya guys ya. Rumus menyatakan jam. Sensei ini buat sendiri ya. Rumus menyatakan jam itu yang pertama-tama Anda harus menghafal yang namanya bilangan seperti yang saya jelaskan tadi. Hafalkan dulu bilangan ya. Hafalkan dulu bilangannya 1 sampai 12 minimal plus nanti G. Jadi bilangan dulu plus G atau waktu ini nanti ya. Nah, seperti apa penerapannya kita akan lihat di halaman berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut saja ini ya. Udah kita belajar tadi, cara hitungnya seperti ini. Terus ini di belakangnya cuma ditambahkan G saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini ichi ya, 1 ya. Ichi, Ji, jam 1. Ni, Ji, jam 2. Sang, Ji, jam 3. Cuma di sini tolong berhati-hati, kalau di sini bukan menggunakan si atau yong, tetapi dia menggunakan yoji. Yoji, terus goji, terus rokuji, terus shichiji, terus hachiji, terus kuji, terus juji, terus juichiji, terus juniji. Oke, silakan latihan lagi. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji. Oke, mudah-mudahan hafal ya. Silahkan dihafalkan lagi. Oke, kemudian kita akan belajar rumus menyatakan menit. Nah, rumus menyatakan menit ini juga sensei bikin sendiri ya. Rumus menyatakan menit. Nah, sama, di sini juga ada bilangan plus nanti ditambahkan ini bacaannya fung atau pung. Ya, ini ya. Fung atau pung. Menit ya. Menit itu di bahasa Jepangnya, dalam bahasa Jepangnya adalah ada 2. Fung atau pung. Fung, pung ya. Oke, bagaimana penerapannya kita lihat halaman berikutnya. Oke, untuk menit agak sedikit susah ya, ini harus dihafal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ini harus benar-benar dihafal dan perlu latihan khusus ya. Pertama, 1 menit dulu. 1 menit kita latih dulu ya. Ipfung. 2 menit nihfung. 3 menit sangpung. 4 menit yongpung. Terus 5 menit gofung. Terus 6 menit ropung. Terus 7 menit nanafung. Terus 8 menit hapung. Terus 9 menit kyufung. Terus 10 menit jepung. Oke, kita ulang sekali. Ipung, nihung, sangpung, yongpung, gofung, ropung, nanahung, hapung, kyufung, jepung. Oke. Dan selanjutnya untuk hitungan 11 ya, 11 sampai 19 ya. 11 sampai 19 ini cukup ditambahkan ju saja di depan ya, ju saja di sini. Ditambahkan ju di depan ipung ini. Ju
10分, 12分, 13分, 14分, 15分, 16分, 17分, 18分, 19分, dan 20分. 20 itu adalah 20分. Dan begitu juga seterusnya untuk 21 sampai 29 itu 21分, 22分, seperti itu. Jadi sama kembali lagi seperti ini, cuma dirubah di depannya menjadi 20, 21分, 22分, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus note, ini sekedar mengingatkan saja ya. Untuk bilangan untuk 30 menit, 40 menit, atau 50 menit, itu ditulis dengan Jepung. Ada Chisaisu, ada su kecil di sini nanti ya. Jadi ini 30分, 40分, 50分, seperti itu ya. Kemudian kata lain daripada 30分 itu bisa juga disebut dengan hang, yang artinya 30, lebih 30 nanti. Hang atau 30 menit. Hang, 30 menit ya. Oke, kita lanjut saja ke latihan. Latihan ya. Tadi kita sudah belajar jam dan sudah belajar menit juga. Oke, silahkan dijawab ini sekarang. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ini adalah jarum pendeknya di angka 3 dan ini jarum panjangnya di angka 12. Jadi ini jam 3. Jadi Sangji. Hai. Sangji desu. Hai. Sangji desu. Kemudian ini jarum pendeknya di tengah-tengah nih antara 3 dan 4. Jadi ini di angka 6. Jadi ini jam 3.30. Jadi Sangji Sangjupung. Sangji Sangjupung atau Sangjihang ya. Sangjihang. Oke, kemudian ini. Ini adalah jam 4 lebih 15 menit. Jam 4. 4 artinya apa ya? Yoji, ju, gofung. Yoji, ju, gofung. Yoji, ju, gofung. So desu. Hai, so desu. Hai, kemudian ini. Ini adalah jam 4 lebih 5 menit. Yoji, gofung. Yoji. Jadi kita sudah belajar tadi untuk 4 ya. Yoji, gofung. Yoji, gofung. Hai, yoji, gofung. Hai, sugi desu. Sugi, koko desu. Ini setengah 5. Setengah 5 berarti 4.30. Berarti Yojihang. Yojihang atau Yoji Sangjupung. Hai, so desu. Oke, kemudian ini jam 10 lebih 10 menit. Jam 10 lebih 10 menit. Jam 10 itu tadi Juji Jupung. Juji Jupung. Hai, so desu. Sugi ikimasu. Sugi wa ne. Sugi ini jam setengah 10 ya. Setengah 10 berarti jam 9.30. Kujihang. Hai, kujihang atau kuji 30分. Kuji 30分. Oke, sugi desu. Ini agak sedikit membingungkan. Kita anggap ini jam 1 lebih 50 menit ya. Jam 1 lebih 50 menit. Jam 1 tadi ichiji 50分. Ichiji 50分. Ichiji 50分. Hai, so desu. Oke, kemudian berikutnya di bab 4 ini kita juga akan belajar mengenai perubahan kata kerja ya. Perubahan kata kerja secara mendasar sekali ya. Nanti di sini ada bentuk sekarang atau bentuk non lampau dan bentuk lampau ya. Nah, di sini disebut bentuk non lampau, di sini disebut dengan bentuk lampau. Nah, sudah keluar satu ya. Jadi bentuk non lampaunya adalah mas, bentuk negatifnya adalah maseng, bentuk positif lampaunya adalah masta, bentuk negatif lampaunya adalah maseng desta. Maseng desta ya. Hai, sugi ikimashou. Jadi ini latihannya ya. Jadi ada mas, maseng, masta. Nah, ini kata mas dan maseng ini digunakan ketika konteksnya akan datang atau belum terjadi ya, belum terjadi. Sedangkan masta dengan maseng desta ini sudah terjadi atau sudah lewat ya. Oke, kita contohkan dengan makan. Makan bahasa Jepangnya adalah tabemas. Tabemas ya. Tabemas tinggal ditambahkan ini ya, tabemas. Terus yang berikutnya tabemasen. Oke, saya clearin aja dulu lah. Tabemashita, tabemashita. Terus tabemasen desta, tabemasen desta. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Minum, minum itu nomimas. Nomimas, jadi yang kalau bentuk negatifnya adalah nomimasen. Oke. Kemudian bentuk lampaunya adalah nomimashita. So desu, nomimashita. Kalau bentuk negatif lampaunya adalah nomimasen desta. Nomimasen desta. Hai. Kemudian itu ada pergi. Pergi itu dalam bahasa Jepangnya adalah ikimas. Bentuk negatifnya adalah ikimasen.
maseng. Bentuk negatifnya atau bentuk lampaunya ya, bentuk positif lampaunya ikimashita. Bentuk negatif lampaunya ikimaseng deshita. Oke, seperti itu saja ya. Jadi sesuaikan dengan apakah dia itu belum terjadi atau akan terjadi atau sudah terjadi kejadian atau aksi itu ya. Nah, ini sensei tidak lanjutkan ya. Ya, silakan dibaca sebentar. Oke, saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kalau kita jabarkan sedikit ya, ini kalau kita jabarkan penggunaan mas sama masta ya. Mas sama masta ini adalah anggap gini waktunya sekarang ya, sekarang. Sekarang kalau waktunya mundur dari sekarang mundur ya, mundur ke belakang itu adalah lampau. Jadi kita menggunakan masta atau maseng desta. Kemudian kalau waktunya ke depan ya, bergerak ke depan atau belum terjadi atau akan terjadi, itu kita menggunakan mas atau maseng. Mas atau maseng. Ya. Oke, kita masuk ke pola kalimat saja. Pola kalimatnya yang pertama itu kata benda, waktu, partikel ni, kata kerja. Kata benda, waktu, partikel ni, kata kerja. Ya. Ini biasanya untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu atau waktu terjadinya aktivitas. Contohnya sudah ada di sini. Rokuji ni okimasu. Rokuji ni okimasu itu artinya bangun jam 6. Bangun jam 6. Terus kemudian rokuji ni okimaseng. Rokuji ni okimaseng. Tidak bangun jam 6. Tidak bangun jam 6. Kemudian untuk menanyakan jam, itu biasanya jam melakukan aktivitas ya. Jam melakukan aktivitas atau jam terjadinya sebuah aksi atau aktivitas itu kita menggunakan nangji. Jadi nangji ni okimasu ka? Nangji ni okimasu ka? Bangun jam berapa? Oke, bangun jam berapa? Ini untuk menanyakan sesuatu kejadian atau aksi atau aktivitas yang akan ya. Jadi akan, rencana, jadi belum terjadi ya. Kemudian ini yang sudah terjadi. Rokuji ni okimashita. Jadi dia telah bangun jam 6 seperti itu. Terus rokuji ni okimaseng deshita. Jadi dia tidak bangun jam 6 ya. Terus nangji ni okimashita ka? Kalau nanyakan tadi pagi misalkan atau kemarin itu menggunakan pola yang sudah lewat atau lampau. Jadi itu bisa menggunakan nangji ni okimashita ka? Seperti itu. Nah, latihan membuat kalimat. Ayo silakan dibuat. Ini bahasa Jepangnya apa? Hari ini akan belajar jam 6. Oke. Kyou 6時に勉強します。今日6時に勉強します. Oke, ini kalimat kedua. Tadi pagi bangun jam 7. Tadi pagi berarti sudah lewat ya. Tadi pagi sudah lewat berarti tadi pagi itu kesa 7時に起きました. Kesa 7時に起きました. Oke, lanjut lagi satu. Besok belajar jam berapa? Besok belajar jam berapa? Besok itu berarti belum terjadi. Berarti kita menggunakan bentuk mas ya. Untuk nanya kita tambahkan ka saja di belakangnya menjadi Ashita nanji ni benkyou shimasu ka? Ashita nanji ni benkyou shimasu ka? Besok belajar jam berapa? Oke, seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, ini note ya. Jadi note atau catatan bagi kalian, berikut adalah keterangan waktu tanpa menggunakan partikel ni ya. Ini maksudnya walaupun dia keterangan waktu tetapi boleh tidak menggunakan partikel ni atau tanpa menggunakan partikel ni. Lebih sering ya atau cenderung tanpa menggunakan partikel ni. Contohnya ada kyo, ashita, asate, kino, ototoi, kesa, konban, ima, maiasa, mainichi, senshu, raishu. Ada senshu, raishu, itsu, sengetsu, kongetsu, raigetsu, kotoshi, rainen, kyonen, dan lain-lain ya. Oke, jadi ketika kata keterangan waktunya seperti ini, jadi ketika keterangan waktunya seperti ini, tidak perlu menggunakan partikel ni lagi. Jadi langsung saja, contohnya seperti ini. Kyo benkyou shimasu. Kyo benkyou shimasu. Jadi tidak ada partikel ni ya, langsung. Kyo benkyou shimasu. Nah, kalau kita ingin mengucapkan lebih spesifik lagi, hari ini jam berapa gitu misalkan. Jadi, kyo 6 ji ni benkyou shimasu. Kyo 6 ji ni benkyou shimasu. Baru ada ni-nya ya. Jadi, kesimpulannya partikel ni ini digunakan ketika menunjukkan waktu yang spesifik ya, yang spesifik. Jadi kita tahu secara spesifik ya. Oke, kemudian kita akan belajar nani-nani kara, nani-nani made desu ya. Ini kara. Jadi ini kara ini bisa dibilang start atau awal ya, awal melakukan sesuatu atau awal berangkatnya dari mana juga bisa sampai mana? Sampai start akhirnya atau
finish-nya mana gitu misalkan. Oke, di sini biasanya di kara ini itu kata benda satu atau waktu atau tempat ya. Bisa waktu, bisa tempat artinya. Terus tambahkan kara di depan, di setelahnya, kemudian ada keterangan waktu lagi atau tempat lagi. Setelah itu baru made. Ya, sampai sini bisa paham ya. Oke, saya lanjut lagi sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Ini pertama kita gunakan waktu dan waktu ya. 9時から4時まで勉強します。9時から4時まで勉強します. Belajar dari jam 9 sampai jam 4. Oke, kemudian kita menggunakan tempat nih ya. Tempat. Kita menggunakan tempat ya. Tempatnya startnya dari eki sampai sekolah ya. Jadi eki kara gakko made arukimasu. Eki kara gakko made arukimasu. Dari stasiun jalan kaki sampai di sekolah, sampai sekolah. Atau jalan kaki dari stasiun sampai sekolah, bisa juga. Oke, kemudian untuk nanya nih, untuk nanya ya. Untuk nanya kita menggunakan tadi, untuk nanyakan jam kita menggunakan nangji ya. Jadi kita ingin menanyakan awal atau start terjadinya sesuatu itu kita bisa menggunakan nangji kara nangji made benkyou shimasu ka? Nangji kara nangji made benkyou shimasu ka? Oke, belajar dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Oke, kalau kita akan tempat nih. Tokyo kara Osaka made何時間かかりますか? Osaka kara Tokyo made 何時間かかりますか? Jadi dari Tokyo sampai Osaka itu memerlukan waktu berapa lama? Seperti itu. Oke, lanjut lagi sedikit. Ini juga ada note sedikit. Penggunaan kara dan made ini tidak harus digunakan secara bersamaan. Ngerti ya maksudnya sini ya. Jadi tadi kita ada pola kalimat, ada kara, ada made. Jadi satu nih. Tetapi secara realnya atau penggunaannya di lapangan itu tidak harus bersamaan. Jadi kara dan made ini tidak harus bersamaan. Jadi dia bisa digunakan salah satunya. Salah satunya ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau menyatakan startnya saja. Jadi kita pilih kara saja. Misalkan 9時から勉強します. Jadi kita ingin menyampaikan start ya, start jamnya saja. 9時から勉強します. Kalau kita ingin menyatakan akhir dari pelajaran itu atau berakhirnya jam itu atau berakhirnya sebuah pelajaran itu sampai jam berapa, kita gunakan 9時まで勉強します. 9時まで勉強します. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi sedikit, ada juga menyatakan tempat nih biasanya. Tempat biasanya sih kalau tempat sih biasanya Tokyo made onegai shimasu. Ini biasanya digunakan ketika Anda ingin naik taksi ya, naik taksi dan ingin menyewa taksi. Jadi ada tujuannya dari mana sampai mana, itu kita bisa menggunakan Tokyo made onegai shimasu atau Osaka made onegai shimasu atau Kobe made onegai shimasu, seperti itu. Nah, begitu juga ketika Anda ingin tahu start atau awal dari sebuah pelajaran atau belajar itu, bisa juga menggunakan nangji kara benkyou shimasu ka? Atau ketika Anda ingin menanyakan akhir dari sebuah pelajaran itu, jadi itu bisa menggunakan nangji made benkyou shimasu ka? Nangji made benkyou shimasu ka? Jadi belajar sampai jam berapa? Seperti itu. Oke, terakhir ya. Terakhir kita akan belajar partikel to. Partikel to yang artinya dan ya. Di sini partikel to ini artinya dan di sini ya. Jadi polanya adalah kata benda satu, to kata benda dua. Jadi di sini Anda harus memiliki dua kosakata atau dua kosakata yang dua kata benda ya. Memiliki dua kata benda. Contohnya seperti ini. Doyobi to nichiyobi. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu. Doyobi to nichiyobi. Hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian hong to jisho. Hong to jisho. Artinya buku dan kamus. Buku dan kamus. Oke. Kemudian lagi satu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Jadi di sini partikel to lagi. Jadi liburnya hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi hong to jisho desu. Hong to jisho desu. Buku dan kamus. Oke, yang terakhir di sini Sensei sudah menyiapkan beberapa soal ya, soal atau contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Silakan Anda kerjakan atau salin ke dalam bahasa Jepang ya, dan silakan tulis di kolom komen. Kalau bisa semuanya itu akan sangat membuat Sensei senang sekali karena apa yang saya sampaikan itu
bisa Anda serap dengan baik artinya. Oke, terima kasih dan silahkan bikin tugas ini dan tulis di kolom komen. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah belajar dengan Beli Dewa Channel. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan mata nih.